Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Walaupun di tengah pergumulan kita, di tengah badai yang kita hadapi, kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dan ketika kita datang ke tempat ini, kita merasakan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, amin. Terima kasih untuk tim altar, worship leader, penari, pemain musik pagi hari ini membawa kita dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati dalam setiap pujian dan penyembahan, amin. Baik, pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan tentang hidup orang benar di akhir zaman. Ya, ini tema yang Bapak dedikasi untuk HICC seluruh Indonesia, ya, Gereja Hope yang ada. Temanya di bulan ini tentang akhir zaman. Kalau di bulan lalu kita berbicara tentang keluarga, di bulan ini kita akan berbicara tentang akhir zaman. Nah, akhir zaman itu bukan tentang waktu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Ada yang tahu kok? Ya. Tidak ada yang tahu kapan. Tetapi di Alkitab dikatakan, ditulis ada tanda-tanda yang akan terjadi ketika kita memasuki masa akhir zaman, memasuki masa-masa di mana Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Ya. Nah, penting bagi kita sekarang ini anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi akhir zaman. Ya, tema kita di tahun 2026 ini makin siap, makin mantap, more ready, more powerful. Menghadapi akhir zaman ini kita harus semakin siap, semakin mantap menghadapi kehidupan ini. Amin. Kita harus semakin siap, artinya kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita semakin punya hati yang haus, hati yang rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita punya hati yang haus, lapar, rindu untuk selalu mencari wajahnya Tuhan. Sekarang ini, ya, kita tidak hanya datang beribadah ke gereja setiap minggu, ya, kita ikut ibadah persekutuan mungkin di tengah minggu. Tetapi lebih dari itu sekarang ini kita harus mempersiapkan hidup kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Lebih mengandalkan Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita bisa sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita dengan baik. Memasuki masa akhir zaman kita harus mempersiapkan hidup kita, diri kita dengan baik. Ya. Sekali lagi saya katakan tidak ada yang tahu kapan Tuhan itu datang. Tetapi ada tanda-tanda yang ditulis di dalam Alkitab tentang akhir zaman. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Matius 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat,
Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca ya tentang tanda-tanda akhir zaman, seorang murid bertanya kepada Tuhan, ya, apakah tandanya kalau kesudahannya sudah dekat? Di situ firman Tuhan katakan yang pertama, akan banyak orang-orang yang akan menyesatkan. Banyak nabi-nabi palsu yang akan menyebut bahwa dirinya adalah Mesias. Karena itu kita sekarang ini penting bagi kita untuk semakin sungguh-sungguh mencari wajahnya Tuhan. Untuk kemarin sungguh-sungguh, kembali lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan sampai ketika ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan hidup kita, ya, kita menjadi bingung arah. Karena kita nggak tahu ini yang benar yang mana nih. Ya. Nabi-nabi palsu yang menyesatkan menyebut dirinya adalah Mesias. Ya, beberapa tahun yang lalu, sudah lama ya, pernah ada kejadian yang menyebutkan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Waktu itu tanggal berapa ya? 25 Desember kalau nggak salah, sampai ada filmnya ya. Sementara firman Tuhan katakan tidak ada yang tahu kapan Yesus datang, tetapi tandanya telah ada. Jangan sampai kita disesatkan, ya, karena kita tidak kuat, tidak mempersiapkan diri dengan baik, jangan sampai kita menjadi tersesat. Karena itu penting bagi kita menghadapi akhir zaman. Kita mempersiapkan diri kita secara sungguh-sungguh untuk mengenal pribadi Tuhan secara pribadi. Yang kedua dikatakan di situ bahwa akan ada berita-berita perang. Ya, sekarang ini kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa ya. Sekarang ini kita kalau nonton berita perang di mana-mana, ya, selalu bicara tentang perang, bangsa melawan bangsa, perang antar bangsa, masing-masing mempersiapkan senjatanya masing-masing. Ada yang mempersiapkan nuklir, ya, bahkan juga teori konspirasi menyebut bahwa sakit penyakit itu kemarin tentang COVID itu adalah salah satu senjata perang juga untuk melumpuhkan bangsa demi bangsa. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu gelisah. Ya, melihat kondisi keadaan dunia yang tidak baik-baik, janganlah kita menjadi gelisah. Tetapi kita tetap kuat, tetap teguh, tetap berawas-awas, tetap berjaga-jaga. Karena memang itu harus terjadi. Itu adalah penggenapan firman Tuhan memasuki akhir zaman ini. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, perang di mana-mana, berita perang. Lalu akan ada kelaparan, gempa bumi kita semakin tua. Orang kalau semakin tua itu secara fisiologis organnya menurun. Dulu yang waktu masih muda jalan jauh kuat, mau pi kebun, mau angkat kayu berapa kilo juga kuat. Tapi masuk kepala 5, kepala 6, pinggang semulai sakit, ya, bahu semulai sakit, betis semulai sakit. Jangan sampai kita yang baru umur 30 juga begitu. Baru jalan sedikit, kaki kayaknya susah sakit. Baru aktivitas sedikit, pinggang kayaknya susah sakit. Tetapi firman Tuhan katakan akan terjadi gempa bumi, yaitu bumi semakin tua,
akan terjadi bencana-bencana alam, gempa bumi. Bulan lalu kita mendapat kabar, melihat berita bahwa terjadi gempa bumi di Venezuela, gempa bumi yang besar di Venezuela, dan juga memakan banyak korban karena banyak gedung-gedung runtuh. Itu juga salah satu tanda-tanda akhir zaman, ya. Akan tetapi itu semua adalah barulah permulaan, firman Tuhan bilang. Nah, inilah tanda-tanda akhir zaman, perang, ya, nabi-nabi palsu, kemurtatan. Kemurtatan di akhir zaman bukan hanya berbicara tentang orang yang pindah agama, tetapi kemurtatan di akhir zaman bisa juga kepada orang-orang yang masih ke gereja tetapi tidak menghormati Tuhan, masih hidup di dalam dosa, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita harus semakin sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Kalau kita lihat berita-berita akhir zaman di dunia, sekarang ini LGBT sudah dinormalisasikan di berbagai negara. Wah, pembunuhan di mana-mana, kasih udah mulai pudar, bahkan udah mulai hilang bagi beberapa orang. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Berita-berita tentang pembunuhan itu bukan suatu hal yang tabu, bukan suatu hal yang aneh. Kalau dulu mungkin kita jarang dengar berita itu, tapi sekarang sedikit-sedikit kita baca berita tentang pembunuhan. Sedikit-sedikit tentang pembunuhan. Nanti ada yang ketemu di dalam kamar dengan mukanya tertutup lakban, ada yang ketemu di dalam mobil di parkiran, ya. Ada yang ketemu juga di dalam mobil lagi tapi di gedung kosong di ruang ini. Sangat banyak, ada yang ketemu bahkan bagian-bagian tubuhnya aja yang diketemukan di kebun. Wah, dunia saat ini sangat jahat. Kejahatan-kejahatan betul-betul kayak menjadi suatu hal yang bukan sesuatu yang luar biasa, tapi jadi suatu hal yang biasa. Karena itu kita harus berjaga-jaga, bersiap diri menghadapi akhir zaman, ya. LGBT, free sex, di mana-mana sudah menjadi suatu hal yang biasa. Bahkan di kota Kupang juga angka free sex tinggi. Kenapa? Ya, saya pernah katakan di awal tahun 2025 dilakukan survei kepada anak sekolah mengenai penyakit HIV. Kota Kupang angka yang paling tinggi, hampir mencapai 50% angka kejadian HIV. Sementara penyakit HIV itu adalah penyakit yang menular melalui seksual, dan itu dites pada anak sekolah SMA dan juga anak kuliah yang belum menikah. Penting bagi kita mempersiapkan diri, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Ya, harus menanamkan benih-benih firman Tuhan kepada anak-anak kita hari-hari ini. Karena dunia ini sekarang ini sangat jahat. Ada salah satu influencer dari Amerika yang bernama Charlie Kirk. Ya, dia berdiri untuk menentang LGBT dan free sex. Dia memberikan seminar-seminar kepada anak-anak muda di Amerika. Tetapi pada suatu hari ketika ia memberikan satu seminar menentang LGBT, menentang free sex di salah satu universitas, ketika ia sedang berbicara, ia ditembak mati. Ada yang menembak tepat di bagian tubuhnya, tepat di bagian leher. Ya, itu menandakan bahwa kejahatan saat ini, orang-orang jahat ini, mereka tidak suka dengan orang-orang benar. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kalau dalam satu kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari, ada salah satu cara iblis di akhir zaman ini untuk membuat kita menjadi lemah, ya, yaitu dengan cara membuat setiap orang menjadi sibuk tetapi tidak melakukan apa-apa. Apa contohnya?
membuat kita sibuk, tetapi kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa dengan HP, gadget. Seolah-olah kita sibuk scroll. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak melakukan apa-apa. Dan seringkali ketika kita sibuk dengan HP kita, ya suami istri komunikasinya jadi kurang. Orang tua anak komunikasinya jadi kurang. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk dengan HP. Kita menjadi sibuk, hubungan komunikasi keluarga terganggu. Tidak lagi ada waktu kebersamaan. Ya. Semuanya HP, bangun tidur HP, mau makan HP, pulang kerja HP, mau tidur HP, bangun tidur HP lagi, kamar mandi HP juga. Ini adalah salah satu cara iblis. Kalau zaman dulu iklan HP, dia bilang kalau HP ini adalah berfungsi untuk mendekatkan yang jauh. Artinya kita bisa komunikasi. Kayak beta sekarang, Bapak Mama ada di Jakarta, Cici Fadi di Jakarta, beta bisa komunikasi video call, lihat muka. Tetapi ternyata HP ini juga seperti pisau bermata dua. Selain mendekatkan yang jauh, dia juga, bukan beta yang ngomong, rasa toh, di meja makan sama-sama keluarga, bukannya bicara ngobrol, orang tua tanya anak bagaimana sekolah, istri tanya bapak bagaimana kerja, bapak tanya bagaimana istri pulang kerja, ya, kita malah sibuk dengan HP sendiri. Memang dia mendekatkan yang jauh, tetapi tanpa kita sadar, ini menjauhkan yang dekat. Hubungan keluarga mulai retak, hubungan dalam pertemanan atau dalam kekeluargaan juga mulai pudar. Karena apa? Karena itu salah satu cara iblis. Membuat semua manusia, orang kita rata-rata menjadi sibuk, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Karena itu hari-hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita mau lebih mempergunakan waktu kita dengan baik. Ya, kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Kita lebih sungguh-sungguh lagi cari Tuhan. Hidup di akhir zaman kita harus lebih sungguh-sungguh. Lepaskan semua kedagingan ego kita. Ya, lepaskan semua apa bukan kehendak kita. Tetapi kita mau bilang kepada Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup kita. Wow, luar biasa. Kita mempersiapkan akhir zaman dengan baik. Ya, kita mau hidup sesuai dengan seturut kehendak Tuhan, bukan tentang kehendak kita. Kalau kita hidup berdasarkan kehendak kita, seringkali kita malah lebih banyak bersungut-sungut daripada bersyukur. Kita lebih banyak berkata bahwa Tuhan tidak adil, ya. Tetapi hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan di akhir zaman, kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Wah, saya percaya ketika kita mengangkat kalimat kepada Tuhan, kalimat itu kepada Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita lebih lagi untuk lebih siap menghadapi akhir zaman yang tidak baik. Ya, jadi kita harus menghadapi akhir zaman ini dengan baik. Ya, kita buka firman Tuhan di ayat yang lain dalam 2 Tawarik 2 Timotius 3 ayat yang 1 sampai ayat yang keempat. Ini juga berbicara tentang situasi akhir zaman. Ya, menghadapi akhir zaman kita harus tahu dulu situasi-situasi apa akhir zaman. Tadi di Matius sudah dijabarkan, dan ini sekarang dalam 2 Timotius lagi juga dijabarkan. Ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Wah, coba kita lihat akhir-akhir ini yang semua ditulis dalam kitab
2 Timotius ini. Kejadian gak di hidup kita sekarang ini yang sedang kita jalani? Ya. Banyak manusia yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Karena itu kita kemarin bulan lalu kita berbicara tentang keluarga. Ketika dalam satu keluarga, jangan kita menjadi pribadi yang egosentris. Maunya kehendak kita, maunya kehendak kita, maunya kehendak kita. Ya, kalau di dalam keluarga ya ada ego yang berlebihan dari masing-masing suami, istri, ya. Itu akan menjadi saling menuntut. Istri menuntut maunya harus begini, suami menuntut maunya harus begini. Dasarnya apa? Dasarnya adalah diri sendiri, kehendak pribadi, maunya kebahagiaan pribadi. Istri mau suami seperti ini supaya istri dia bahagia kalau suaminya gini. Tapi dia berpikir enggak, suaminya bahagia enggak nanti kalau dia menuntut seperti itu. Suami juga begitu, menuntut istri harus begini, harus begitu supaya dia bahagia sesuai dengan maunya dia. Tetapi kira-kira istri bahagia enggak? Karena itu ketika dalam keluarga masing-masing mau dengan kebahagiaannya masing-masing dan berkata saya layak berbahagia. Kalau saya terus sama-sama dengan dia, saya tidak akan mendapat kebahagiaan itu. Dan akhirnya memilih untuk pergi, memilih untuk berpisah. Ngapain saya ngabisin waktu kalau saya tidak bahagia hidup bersama dia? Ya, ngapain kalau saya ada tetap di situ tapi saya tidak dibahagiakan? Dan ini adalah salah satu cara iblis di akhir zaman untuk menjatuhkan keluarga. Ya, dia akan, firman Tuhan katakan, akan mencintai dirinya sendiri. Tetapi kita belajar bulan lalu di bulan keluarga, setiap keluarga demi keluarga saling mengasihi satu dengan yang lain. Keluarga dengan keluarga menghadapi akhir zaman semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dipersiapkan di dalam Tuhan. Jadi ketika ada masalah, badai, tetap mampu berdiri karena kita menjadi keluarga-keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya. Tidak ada kasih, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, suka berbohong, suka memfitnah. Wah, hari-hari ini banyak. Ya, banyak tentang fitnah. Apalagi netizen ini banyak sekarang. Netizen itu gak hanya di media sosial yang cuma ngetik, tapi di dunia nyata ngomongin juga banyak. Makanya beta selalu bilang, ya kalau misalnya beta sama Ria kita lagi ngobrol, kalau ada orang yang ngomongin, anggap aja netizen. Netizen akan selalu jadi netizen. Artinya apa? Mau kita baik, mau kita benar, mau kita melakukan apapun yang baik, namanya netizen, tetap dia akan berkomentar. Nah dalam hidup kita juga begitu. Banyak orang-orang saya jadi netizen, ngomongin orang, akhirnya berujung fitnah. Kalau dulu kita nonton beta, misalnya dulu nonton sinetron, pemeran baik selalu difitnah. Dan selalu orang percaya, seolah-olah dia memang betul-betul jahat. Itu dulu di film. Semakin kita besar, semakin kita dewasa, ternyata fitnah itu memang beneran ada. Kita udah kerja baik, dia tetap fitnah kita, bilang di orang lain, padahal kenyataan lain. Ada. Kalau kita semakin besar, semakin ada. Dulu kita cuma nonton film. Tetapi saya ingin katakan hari-hari ini, walaupun orang jahat sama kita, walaupun orang fitnah sama kita, kita tetap mau berbuat baik kepada dia. Kita mau tetap mendoakan dia, biar Tuhan yang menjamah dia, menjamah hidupnya. Bukan kita pasang badan untuk melawan. Lu ngomong apa sama beta? Kalau lu ngomong begitu, nah ayo kita ketemu sudah. Tetapi kalaupun kita ketemu, kita mencari penyelesaian baik. Hikmat dari Tuhan memenuhi hidup kita akhir-akhir zaman ini. Amin. Kita adalah pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin siap, semakin mantap menghadapi akhir zaman ini. Wah,
luar biasa saudara. Gak mudah, tetapi kalau sama Tuhan, hal yang gak mungkin jadi mungkin. Segala kedagingan kita, ego kita dipangkas habis-habisan. Pola pikir kita dipangkas habis-habisan. Bukan tentang untung rugi kita, bukan tentang apa yang membuat diri kita bahagia, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, itulah yang kita pikirkan. Wah, luar biasa. Ya, itu adalah tanda-tanda di akhir zaman. Kesusahannya akan datang. Pertanyaannya, apakah masih ada harapan? Apakah masih ada terang? Ya, kapan manusia terlepas dari keadaan akhir zaman? Tetapi setiap kita percaya, kita tidak menjadi takut, tidak menjadi gelisah. Karena pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Bukan tentang kekuatan kita, bukan tentang kepintaran kita, tetapi tentang pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah menjadi sia-sia di dalam hidup kita. Wah. Ya. Jadi yang pertama tentang hidup orang benar di akhir zaman, kita harus mengerti kondisi-kondisi akhir zaman. Lalu yang kedua, kita harus mengerti tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam Wahyu 22 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya aku akan segera datang. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, setiap kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Ya, setiap kita yang ada, kita adalah orang percaya Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Yesus akan datang dengan cara yang tiba-tiba, tidak terduga. Dia datang seperti kilat atau seperti pencuri yang kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang pagi ini saya mau katakan, bahwa yang penting, yang terutama bagi kita adalah kesadaran dan persiapan kita untuk menyambut kedatangannya. Kita nggak tahu kapan. Ya, tugas kita hanya berjaga-jaga, sadar, bersiap-siap, bersiap diri dengan baik. Maka ketika Tuhan datang, ya, kita menjadi anak-anak pilihan Tuhan yang diangkat bersama dengan Dia. Wah, luar biasa. Hari-hari ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan, melalui persekutuan-persekutuan ibadah-ibadah. Ya. Karena itu janganlah jauhkan diri kita dari ibadah. Janganlah jauhkan diri kita dari persekutuan dengan Tuhan. Mari lebih bangun lagi hubungan pribadi dengan Tuhan. Semakin sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Wah, itu hal yang luar biasa. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir tentang hidup orang benar di akhir zaman. Kita buka dalam 1 Petrus yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang dan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatannya yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Hidup orang benar di akhir zaman adalah hidup orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup orang benar di akhir zaman, hidup yang saling membantu menolong satu dengan yang lain. Hidup orang benar di akhir zaman, hidup yang melayani seorang dengan yang lain. Ya. Hidup orang benar di akhir zaman adalah hidup orang yang melakukan pelayanan dengan kekuatannya yang dianugerahkan Allah. Jadi kalau kita sekarang ini masih Tuhan kasih kesempatan untuk melayani Tuhan, itu bukan karena
semata-mata karena kita hebat, bukan semata-mata karena skill, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kiranya setiap kita yang mengambil bagian dalam pelayanan, ya, kiranya kita mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh. Karena pelayanan itu bukan hanya berbicara skill, show off, tetapi pelayanan itu berbicara tentang anugerah Tuhan yang terindah atas hidup kita. Wah, saya percaya ketika kita mempersiapkan pelayanan kita dengan baik, ibadah kita menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah kita bukan ibadah yang rutinitas, tetapi ibadah yang penuh berkat, penuh kuasa. Sehingga setiap kita yang datang dikuatkan, diteguhkan. Setiap ujian, penyembahan, kebenaran firman Tuhan, ya, kita semua mendapat kekuatan yang baru. Pelayanan bukan sekedar skill. Sekarang ini, ya, minggu lalu Pak Kris sudah berbicara banyak sekarang ini di media sosial, ya, tentang pelayanan, tentang lagu-lagu rohani, ya. Beta kemarin lihat juga tentang pemain tamborin, bahkan gerakannya ada gerakan begini aja, wih, komentarnya ngeri. Bilang ini aliran sesat, ini adalah gerakan-gerakan itu semua punya makna, gak bisa asal-asalan. Yang dikomentarin yang seperti itu. Tapi gak lihat bahwa mereka dari kecil, dari usia-usia remaja, mereka memberikan hati untuk melayani Tuhan. Karena itu saya sering ingatkan kepada teman-teman pelayanan, ketika kita melayani Tuhan, bukan apa kata orang yang kita dengar, tetapi bagaimana Tuhan melihat kita ketika kita ada di depan untuk melayani jemaat yang ada. Orang mungkin bisa bilang, wah, ini pendeta naik son ada persiapan. Kita bisa lihat dari cara omong dia ragu-ragu. Ini WL ini kayaknya son siap nih. Dia mau masuk dia ragu-ragu. Nadanya A, dia lari PC. Pemain musik juga son siap nih. Keyboard so masuk, drum belum mulai. Gitar mau naik ref, bass kembali ke awal. Ya, itu sering. Tetapi saya ingin katakan hari ini, bukan apa yang dilihat manusia yang menjadi nilai hidup kita, tetapi apa yang dilihat Tuhan, itulah yang menjadi nilai hidup kita. Orang lihat mungkin kita salah-salah di atas mimbar, tapi Tuhan lihat kita punya hati untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja, untuk memberikan hidup kita melayani Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi secara sungguh-sungguh. Ya. Itu membuat pelayanan kita semakin maju. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, mindset seperti itu, saya percaya kita tidak akan pernah mundur dalam pelayanan. Tetapi dalam pelayanan kita semakin maju, semakin terbang tinggi untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Wah. Ya. Karena itu kita harus mempersiapkan hidup kita dengan baik, menjadi hidup orang benar di akhir zaman. Ya. Di akhir zaman ini kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Kalau kita masih terikat mungkin dengan dosa, mungkin dengan akar kepahitan, ayo ambil komitmen. Masih ada kesempatan untuk kita bertobat secara sungguh-sungguh. Kita bertobat, kita lahir baru, meninggalkan kehidupan yang lama. Kita menghidupi hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Ya. Masih ada kesempatan untuk bertobat, masih ada kesempatan untuk lahir baru, untuk memperbaiki diri kita, mengupgrade diri kita. Firman Tuhan katakan, kita setiap manusia diciptakan untuk seturut dan segambar Kristus. Ya. Karena itu hidup kita harus di-upgrade terus-menerus menjadi pribadi yang memiliki karakter seperti karakter Kristus. Dalam Kejadian, firman Tuhan dalam Kejadian dikatakan, ya, kita diciptakan untuk sesuai dan seturut gambaran Allah. Baru alat lanjutannya adalah berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung-burung di udara. Artinya apa? Artinya kita punya karakter Kristus lebih dahulu. Fokus kita adalah yang terutama memiliki karakter Kristus, bukan kebalikannya. Fokus kita tentang berkuasanya dulu, berkatnya dulu, nama baiknya dulu, apa yang kita dapat dulu. Ya. Tetapi kita mau
karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Kita menjadi karakter-karakter Kristus. Di dalam keluarga kita, kita menghidupi firman Tuhan. Bulan lalu kita berbicara, ya, firman Tuhan, istri tunduklah kepada suami sama seperti tunduk kepada Kristus. Wah, istri-istri kira-kira gimana kalau disuruh tunduk sama suami sama seperti dengan Kristus? Kira-kira mau ke sonde? Nah, tetapi firman Tuhan gak berhenti sampai di situ. Firman Tuhan bilang, suami-suami kasihilah istrimu, ya, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Artinya apa? Artinya kasih Kristus, kasih yang agape, kasih yang tidak memandang. Mau istri belum mandi kek, mau istri pulang rambut belum catok kek, mau bangun tidur rambut masih tersiram kanan kiri kek, tetap suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat. Wah, saya percaya ketika suami-suami menjadi sama seperti Kristus yang mengasihi istrinya, istri-istri juga pasti akan tunduk kepada suami, menghormati suaminya. Ya. Kita belajar bulan lalu tentang keluarga. Kita adalah suami-suami firman Tuhan, sama seperti Kristus. Jangan sampai sekarang ini kita adalah suami-suami bukan sama seperti Kristus, tapi suami-suami yang seperti setan. Istri-istri kalau sudah marah, lupuk kelakuan tuh suka setan sah. Bahkan bukan Tuhan yang omong, istri sendiri yang omong, lupuk kelakuan kayak setan. Artinya apa? Ya, gimana istri mau tunduk sama suami kalau kelakuan suami masih sama kayak setan? Tetapi firman Tuhan katakan, suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus. Karena itu, suami-suami kepala keluarga, kita adalah gambaran Kristus di dalam keluarga kita. Ya, mari di akhir zaman ini kita terus memperbaiki diri kita. Ya, kita terus mengupgrade diri kita supaya kita memiliki hidup karakter sama seperti Kristus telah hidup di dalam hati kita. Yang ketiga, kesempatan untuk melayani. Ya, masih ada kesempatan bertobat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki menjadi lebih baik, dan masih ada kesempatan untuk melayani dan bersaksi, menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa yang jauh, menguatkan jiwa-jiwa yang lemah. Ya, bersaksi bukan hanya memenangkan jiwa yang belum percaya menjadi percaya, tetapi bersaksi juga menguatkan setiap kita yang ada. Mungkin kita lemah saat ini, dalam iman kita mulai lemah, roh kita mulai lemah. Ketika kita menjadi kesaksian bagi mereka, mereka kembali dikuatkan, diteguhkan, roh mereka kembali terbakar, roh mereka menjadi kembali antusias, haus, lapar untuk mencari wajah Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk melayani dan menjadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Mari pagi hari ini, ya, firman Tuhan mengingatkan kita di akhir zaman, keadaan yang tidak baik, berita perang di mana-mana, berita kejahatan di mana-mana, nabi palsu sesat di mana-mana, kemurtatan di mana-mana, orang lebih mementingkan diri sendiri, egosentris di mana-mana. Mari pagi hari ini kita anak-anak Tuhan, kita mau ambil komitmen, kita hidup benar di akhir zaman ini. Hidup sebagai orang yang benar, kita mempersiapkan diri kita semakin siap, semakin mantap untuk menghadapi akhir zaman di dunia ini. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua.